Selamat datang kembali di pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai cara untuk menentukan bentuk fungsi. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, tabel berikut menunjukkan fungsi f(x) sama dengan ax tambah b. Tentukan bentuk fungsinya dan nilai dari f min 2. Nah, jadi maksud soalnya ini apa? Biasanya kan soal ada ngasih tahu tuh, f(x) sama dengan contohnya, contoh ya, misalnya 2x tambah 3, misalnya gitu. Nah, soal kan ada biasa nih, ada kasih tahu f(x) sama dengan 2x tambah 3. Tapi di soal nomor 1 ini, soalnya nggak ada kasih tahu f(x) itu sama dengan berapa-berapa. Tapi soalnya ini mau kita menentukan bentuk seperti ini dari data yang ditunjukkan oleh si tabel ini, gitu. Ya, itulah maksud soalnya. Tentukan bentuk fungsinya. Tapi bukan ini jawabannya, ini cuma kasih contoh aja, ya. Nah, itulah tujuan yang pertama, yaitu tentukan bentuk fungsinya. Setelah kamu tahu bentuk fungsinya, baru kamu mencari nilai dari f min 2. Oke. Gimana nih caranya untuk mencari bentuk fungsinya? Nah, kita kan tahu nih dari soal bahwasanya bentuknya itu fx sama dengan ax ditambah b. Oke, sekarang kamu lihat nilai-nilai fx mana? Ini kan, ini semua adalah nilai-nilai fx. Ya kan? Jadi Ibu tuliskan nilai fx yang pertama itu adalah 7 sama dengan, untuk nilai fx sama dengan 7, x-nya berapa? 2 kan? X-nya 2. Nah, jadi Ibu tulis x-nya 2. A-nya tahu nggak? Nggak tahu, jadi kosongin aja Ibu tulis titik-titik. Ditambah dengan B. B-nya tahu nggak? Nggak tahu, jadi Ibu tulis saja titik-titik. Oke, nilai fx yang kedua adalah 10. Kita tulis di sini 10. Sama dengan nilai fx 10, nilai x-nya berapa? Pasangannya berapa? 3 ya. Nah, berarti kita tulis 3. A-nya tahu nggak? Nggak tahu, jadi kita kosongin. Tambah B-nya tahu nggak? Nggak tahu, jadi kita kosongin. Itu ya. Nah, lanjut. Nilai fx berikutnya adalah 13. Untuk nilai fx 13, x-nya berapa? 4 ya. Berarti A nggak tahu, AX, A-nya nggak tahu, jadi kita buat titik-titik. X-nya adalah 4 ditambah dengan titik-titik. Ya. Selanjutnya, 16 sama dengan AX, A-nya nggak tahu, X-nya adalah 5 ditambah dengan B. B-nya tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Nah, setelah itu gimana? Kamu perhatikan ya. Perhatikan di sini. Ini Ibu hapus dulu biar nggak semak. Sekarang kamu perhatikan. Dari 7 supaya jadi 10 diapain? Tentu ditambah 3. 10 supaya jadi 13 ditambah juga dengan 3. 13 supaya jadi 16 ditambah juga dengan 3. Nah, kamu lihat nilai fx-nya itu tambah 3, tambah 3, tambah 3. Berarti nilainya berapa? Positif 3, betul ya? Nah, itu kita masukkan sebagai nilai A. Gitu ya. Jadi selisih dari nilai fx itu itulah nilai A. Kamu harus hafal ya, bahwasanya selisih dari nilai fx-nya itu adalah nilai A. Oke, sekarang kamu lihat. 7 sama dengan 3 kali 2 tambah berapa? 3 kali 2, 6. 7 itu 6 tambah berapa? 1. 10 sama dengan 3 kali 3, 9. 10 sama dengan 9 tambah 1. 13 sama dengan 3 kali 4, 12. 12 tambah berapa yang hasil 13? Tambah 1. 16 sama dengan 3 kali 5 yaitu 15 tambah berapa supaya jadi 16? Tambah 1. Berarti kita tahu bahwasanya nilai A-nya ini, nilai A-nya adalah 3 dan nilai B-nya adalah 1. Oke ya? Nah, sehingga bentuk fungsinya apa? Kan fx sama dengan ax tambah b. Berarti kita masukkan nilai A dengan nilai B-nya. Yaitu fx sama dengan A-nya berapa? 3. X-nya tulis kembali. Namanya rumus. Tambah B. B-nya berapa? 1. Sehingga didapat fx sama dengan 3x tambah 1.
Setelah kamu udah tahu bentuk fungsinya, sekarang kamu cari f-2. Fx sama dengan 3x tambah 1. Berarti kalau f-2, kamu ubah x-nya menjadi min 2. 3 kali min 2 itu adalah min 6. Min 6 tambah 1 itu adalah min 5. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Tabel berikut menunjukkan fungsi fx sama dengan px tambah q. Tentukan bentuk fungsinya dan f10. Ya, jadi mirip dengan soal nomor 1. Pertama-tama, kita tentukan dulu bentuk fungsinya. Ya, tentukan dulu bentuk fungsinya. Nah, dikasih tahu sama soal itu bentuknya itu fx sama dengan px tambah q. Jadi kalau kamu mau tahu bentuk fungsinya secara lengkap, berarti kamu harus tahu nih, P-nya berapa, Q-nya berapa, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu begini. Pertama-tama, kamu kumpulkan dulu semua nilai fx. Oke, kumpulkan dulu semua nilai fx. Nilai fx mana aja? Ini ya, ini semua adalah nilai fx. Oke, dan yang di atas ini adalah semua nilai x. Oke ya. Nah, sekarang nilai fx yang pertama adalah 6. Sama dengan, P-nya tahu nggak? Nggak tahu, kosongkan. X, pasangan dari fx 6 itu x-nya berapa? 1 ya, pasangannya. Oke, tambah Q. Q-nya tahu nggak? Nggak tahu, kosongin. Nilai fx yang kedua, 10. Sama dengan, P-nya tahu nggak? Nggak tahu, kosongin. X-nya berarti pasangannya 10 siapa? 2 ya. Tambah Q. Q-nya tahu nggak? Nggak tahu. Oke, selanjutnya 14. Sama dengan P-nya nggak tahu. X-nya pasangan dari 14 berarti 3 ya. Tambah Q. Q-nya tahu nggak? Nggak tahu. Kosongin aja. Selanjutnya 18 ya. Sama dengan P-nya tahu nggak? Nggak tahu. Kosongin aja. Pasangan dari 18, X-nya berapa? 4. Tambah titik-titik. Oke? Nah, sekarang kita mulai dengan cara mengisi nilai P. Berapa sih sebenarnya nilai P itu? Gitu ya. Nah, nilai P itu, seperti soal yang tadi sebelumnya, bisa kita ketahui dari selisih nilai fx. Ya, nilai fx-nya ini. 6 supaya jadi 10 ditambah 4. 10 supaya jadi 14 juga ditambah 4. 14 supaya jadi 18 juga ditambah 4. Berarti selisih dari nilai fx-nya itu berapa? Positif 4. Nah, jadi nilai selisihnya ini, positif 4 ini, bisa digunakan untuk menggantikan nilai yang melengket pada X. Siapa nilai yang melengket pada X? P ya. Nah, berarti P-nya itu adalah 4. 4. 4. Oke? Ingat, ini kali nih ya. Ini kali. Kayak Ibu tulis lagi. 6 sama dengan 4 kali 1. 4. Berarti 6 sama dengan 4 tambah berapa? 4 tambah 2. 10 sama dengan 4 kali 2 berapa? 8. 8 tambah berapa supaya jadi 10? Tambah 2. 4 kali 3, 12. 12 tambah berapa supaya jadi 14? Tambah 2. 4 kali 4, 16. 16 tambah berapa supaya jadi 18? Tambah 2. Oke ya. Nah, berarti dengan kata lain kamu lihat nih. Nilai P-nya ini, nilai P yang di sini digantikan oleh 4. Berarti P sama dengan 4. Posisi Q-nya di sini digantikan dengan nilai 2. Berarti Q-nya adalah 2. Nah, kata soal tadi bentuknya adalah fx sama dengan px tambah q. Berarti fx sama dengan p berapa p? 4x. Px 4x berarti tambah q. Q-nya berapa? 2. Berarti bentuknya adalah fx sama dengan 4x tambah 2. Nah, setelah kamu tahu bentuk fungsinya, baru kamu bisa kerjakan F10. F10 berarti artinya apa? Kamu ganti posisi X dengan 10. Berarti yang sebelah kanan juga kamu ganti posisi X dengan 10. Sehingga F10 sama dengan, sorry ini belum Ibu ganti.
dengan 4 X. X-nya ganti dengan 10. Berarti 4 kali 10 tambah 2. Ya. 4 kali 10 berapa? 40. Tambah 2. 40 tambah 2. 42. Sehingga didapat F10 itu adalah 42. Ya, jadi ginilah cara menentukan bentuk fungsi kalau yang diketahui itu adalah tabel fungsinya. Kalau kalian ada yang nggak mengerti di bagian ini, kalian boleh chat Ibu supaya bisa Ibu jelaskan ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 3. Tentukan bentuk fungsi f(x) sama dengan ax tambah b jika diketahui f4 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan -7. Nah, jadi dia dikasih tahu nih bentuk fungsinya adalah f(x) sama dengan ax tambah b. Jadi kamu harus tahu berapa a-nya, berapa b-nya. Supaya apa? Nanti dapatlah bentuk fungsinya kayak yang biasa loh, yang kita buat f(x) sama dengan contohnya ya. Ini contohnya bukan jawabannya. 2x tambah 1. Nah, supaya dia bentuknya begini, ada angkanya, bukan cuma a sama b aja. Jadi itulah yang dimaui oleh soalnya. Oke? Jika diketahui f4 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan -7. Nah, caranya bagaimana? Kan udah dikasih tahu soal bahwasanya fx sama dengan ax tambah b. Ingat pesan Ibu setiap kali kalian ngerjakan soal, selalu bergerak dari yang kalian ketahui. Apa yang diketahui? f4 sama dengan 5. Oke? Ya udah, bergeraklah dari f4 sama dengan 5. Kita tulis f4 sama dengan 5. Kalau ditulis f4, berarti posisi x di sini digantikan dengan 4. Kalau di sebelah kiri posisi x-nya digantikan dengan 4, maka di sebelah kanan posisi x yang di sini pun digantikan dengan 4. Ngerti ya? Jadi A dikali 4 ditambah B. A dikali 4 itu adalah 4A. Oke? Tambah B. Nah, dikasih tahu soal F4 sama dengan 5. Berarti nilai F4 ini boleh Ibu ganti dengan 5. Sehingga didapat 5 sama dengan 4A. Karena ini A kali 4 itu adalah 4A tambah B. Maka 5 sama dengan 4A tambah B. Setelah itu bergerak lagi dari yang diketahui. Apalagi yang diketahui? F-2 sama dengan -7. Nah, kamu kan udah tahu tuh. Fx-nya sama dengan AX tambah B. Dikasih tahu soal. F-2 sama dengan 7. Berarti kamu buat F-2. Berarti posisi X di sini kan kamu ganti dengan -2. Berarti posisi X yang di sini pun kamu ganti dengan -2. Sehingga A kali X menjadi A kali -2 ditambah B. Oke, A dikali -2 itu adalah -2A. Oke, ditambah B. Tuliskan kembali. F-2 sama dengan -7. Berarti F-2 ini boleh kamu ganti dengan -7. Sehingga -7 sama dengan -2A ditambah B. Oke ya, sampai sini Bu harap semuanya mengerti. Kalau ada yang nggak ngerti nanti boleh dijapri, boleh ditanya. Ya. Nah, sekarang kamu udah dapat ini. Dan kamu udah dapat ini. Dari ini 2, kamu harus mencari nilai A dan juga nilai B. Caranya bagaimana? Bisa dengan metode eliminasi. Nah, jadi ini metode eliminasi bisa kamu apain? Pertama-tama kamu lihat mana yang bisa dihilangkan. Cara paling mudah untuk menghilangkan adalah hilangkan yang dia sama. Yang sama siapa? B dengan B. B dengan B diapain supaya hilang? Ditambah atau dikurang? Tentu dikurang karena B kurang B adalah 0. Sehingga ini operasinya dikurang. Oke, 5 kurang. Kurang siapa? -7. 5 kurang -7. Negatif ketemu negatif, positif. Berarti jadi 5 tambah 7. 5 tambah 7 adalah 12. Oke? 4A kurang. Kurang siapa? -2A. Negatif ketemu negatif, positif. Berarti 4A tambah 2A. Berarti adalah 6A. Ingat, 6A itu artinya 6 kali A. Kamu mau cari siapa? Kamu mau cari A. Berarti yang bukan kawannya si A adalah si 6. Kali usir sama dengan jadi bagi. Sehingga A sama dengan 12 bagi 6. Sehingga A sama dengan 2. Kamu udah dapat A sama dengan 2. Masukkan.
Masukkan ke sini. 5 sama dengan 4A ditambah B. A-nya siapa? A-nya 2. Berarti ininya kamu ganti dengan 2. 4A itu artinya 4 kali A. 4 kali A, A-nya adalah 2. 4 kali 2. Berarti 8. 5 sama dengan 8 tambah B. Kamu mau cari B. Yang bukan kaunya B adalah 8. 8 positif, usir sama dengan jadi negatif. Sehingga 5 kurang 8 sama dengan B. 5 kurang 8, itu adalah min 3. Berarti B-nya adalah min 3. Kamu udah dapat A-nya, kamu udah dapat B-nya. Kita tinggal masukkan ke rumus fx yang dikasih tahu soal. Yaitu adalah AX ditambah dengan B. Nah, AX ditambah dengan B. A-nya udah tahu belum? Udah 2. Berarti kalau AX berarti jadi 2X tambah B. B-nya berapa? Min 3. Tulis saja langsung. Kok bisa Bu kayak gitu? A-nya berapa? 2X tambah B-nya berapa? Min 3. Positif ketemu negatif. Negatif. Berarti 2X kurang 3. Ngerti ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4. Tentukan bentuk fungsi fx sama dengan ax tambah b, dan nilai dari f10 jika diketahui f2 sama dengan 4 dan f5 sama dengan 13. Oke. Nah, ini caranya bagaimana? Diketahui fx sama dengan ax tambah b. Nah, apapun yang terjadi bergerak dari yang diketahui soal, yaitu f2 sama dengan 4. Bergerak dari sini. Oke, F2 sama dengan 4. Berarti F2, X-nya digantikan dengan posisi 2. Sehingga X yang di sini pun digantikan dengan posisi 2. Sehingga A kali X menjadi A kali 2. Oke, tambah B. Nah, A kali 2 itu artinya adalah 2A. Oke, sehingga di ruas kanan Ibu tulis 2A tambah B. Nah, nilai dari F2 kata soal berapa? 4. Maka F2 ini bisa kita ganti menjadi 4. Ngerti ya? Berarti 4 sama dengan 2A ditambah dengan B. Oke? Nah, selanjutnya bergerak lagi dari yang diketahui, yaitu F5 sama dengan 13. Bentuknya kan Fx sama dengan AX tambah B. Dikasih tahu F5 sama dengan 13. Berarti X-nya kamu ganti dengan 5. Kalau ini A kali X, berarti menjadi A kali 5. Tambah B. A kali 5 itu adalah 5A. Tambah B. F5-nya berapa nilainya? 13. Makanya ini boleh Ibu ganti jadi 13. Sehingga didapat 13 sama dengan 5A tambah B. Oke, sampai di situ kamu udah punya ini dan kamu udah punya ini. Kamu tinggal cari nilai A sama B. Caranya adalah kita eliminasi. Antara 4 sama dengan 2A tambah B dengan 13 sama dengan 5A tambah B. Eliminasi itu berarti kamu hilangkan. Mana yang lebih gampang kamu hilangkan? Tentu yang lebih gampang kamu hilangkan adalah yang sama. Siapa yang sama? B. B positif dengan B positif tentu dikurang supaya hilang. Karena B kurang B adalah 0. Ya. Berarti ini operasinya kita apain? Kita kurang. 4 kurang 13 min 9. 2A dikurang dengan 5A min 3A. B dikurang dengan B habis, jadi nggak usah ditulis. Sehingga didapat min 9 sama dengan min 3A. Min 3A itu artinya apa? Min 3 dikali dengan A. Kita mau cari A. Berarti yang bukan kaunya si A siapa? Min 3. Usir laut sama dengan kali, usir laut sama dengan jadi bagi. Sehingga min 9 bagi min 3. Min 9 bagi min 3, minus sama minus coret. 9 bagi 3 adalah 3, sehingga didapat A sama dengan 3. Oke, setelah kamu dapat nilai A, kamu masukkanlah ke sini. Untuk apa? Cari nilai B. 4 sama dengan 2A tambah B. A-nya berapa? 3. 2A artinya 2 kali A. A-nya adalah 3, berarti jadi 2 kali 3. Sehingga 4 sama dengan 2 kali 3, 6. Jadi 4 sama dengan 6 tambah B. Kamu mau cari siapa B? Yang bukan kaunya si B adalah 6. Positif, usir sama dengan jadi negatif. 4 kurang 6. Itu adalah min 2, sehingga B adalah min 2. Sehingga bentuk umumnya apa? Fx sama dengan AX tambah B. A-nya tahu nggak berapa? 3. Berarti 3X tambah, ini Ibu tulis di sini Fx sama dengan
AX. A-nya berapa? 3. X-nya tulis kembali. Ditambah dengan B. B-nya berapa? Minus 2. Positif ketemu negatif. Negatif. Berarti jadi 3X kurang 2. Oke? Berarti rumus umumnya fx sama dengan 3x kurang 2. Ditanya soal apa lagi setelah kamu dapat bentuk fx-nya? Ditanya adalah f10. Kita tulis, tadi katanya fx adalah 3x kurang 2. Benar ya? 3x kurang 2. Dikasih tahu, ditanya soal adalah f10. Berarti posisi x kamu ganti dengan 10. Sehingga posisi x yang di sebelah kanan pun kamu ganti dengan 10. 3x, artinya 3 kali x. X-nya berapa? 10. Kurang 2. 3 kali 10, 30. Kurang 2 adalah 28. Ya, harap kalian ngerti. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh ditanya ya. Di grup kita juga boleh.